Dulu kita mulai dari satu meja mas, kurang lebih dengan kapasitas lubang sekitar 300 lubangan lah, 300 lubang. Murah itu paling habis sekitar kurang lebih 800 ribuan mas waktu itu. 800 ribu. Saya masih pakai pipa, yang pipa. Mas ngomong-ngomong luasnya berapa ini yang di Ini sini? untuk saat ini luasnya kurang lebih 800 meter. 800 meter. Dengan kapasitas untuk sayuran hidroponiknya kurang lebih sekitar 5.000 titik tanam. Ya kalau mau mulai apapun sih mas ya, pertanian atau bidang apapun, itu sih kuncinya satu sih mas, konsisten sama komitmen aja. Wah, itu sih. Warga Taniling, kembali lagi bersama kami di channel Taniling TV. Kali ini kita berada di negara Argentina bersama Mas Hadi, petani dari hidroponik, tentunya sayur-sayuran horti ya, terutama ada selada, ada sawi dan masih banyak sebagainya. Dan kita nanti akan mengulas kisah dari Mas Hadi mengenai bagaimana beliau memulai hidroponik sayuran ini dan nanti bagaimana bisnisnya di hidroponik ini sampai sekarang. Boleh kenalan dulu, Mas? Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hidiono. Tempat tinggal ini di Sekula, RT 10, Majenang, Sukodono, Sragen. Untuk profesi saat ini sebagai petani sayur, khususnya menggunakan sistem hidroponik. Mas, ngomong-ngomong, dari sekian banyak sayuran dan sekian banyak cara menanam ini, kenapa milih hidroponik, Mas? Pada dasarnya saya petani males sih mas ya. Males? Iya malas, terutama dengan yang berhubungan dengan tanah. Karena ya kita tahu sendirilah, untuk boleh bilang kan saya masuk generasi petani milenial. Milenial, oke. Saya awalnya males ya itu. Kita kan males kotor-kotoran itu mas. Akhirnya kita memutuskan dulu awal mula belajarnya di YouTube. Belajar bagaimana sih supaya saya pengen bertani tapi saya malas nyangkul mas. Nah itu. Dari situ mulai cari tahu tentang budaya pakai air sih mas. Tahun berapa itu? Tahun 2017. Oh udah 5 tahun lebih lah. Ya, lebih mas. Kalau lebih dari pakai dari skala paling puluhan lubang, udah mulai dari situ mas awal mula. Itu masih dalam posisi saya masih sebagai karyawan pabrik. Oke. Setelah kalau nggak salah tahun 2019 awal itu kan saya resign dari pekerjaan karena ada penutupan cabang dan saya ditarik kembali ke pusat ya, karena banyak faktor pertimbangan akhirnya saya memutuskan untuk resign. Mulai saat itu saya melihat ada peluang di bidang sayur, khusus utamanya saya tanamnya selada ya mas ya. Iya. Karena untuk dataran rendah sendiri kan sebenarnya itu bukan tempatnya selada, itu harusnya kan untuk genetiknya untuk dataran tinggi. Iya betul. Cuman lihat peluang ternyata dengan budidaya hidroponik itu saat itu bisa tahan dataran rendah. Akhirnya mulailah saya menambah instalasi, mulai menambah skala produksi. Padahal tadinya yang hobi itu ya? Awalnya hobi. Yang dari lihat YouTube kan punya sedikit hobi, itu. Mulai sedikit. Selada dulunya berarti? Awal mulai sebenarnya fokusnya di sawi-sawian mas. Oh sawi-sawian, oke. Cuman karena mulai nyoba memasarkan sawi-sawian itu harga jualnya itu boleh dibilang nggak masuk lah mas dalam arti dengan biaya produksinya nggak masuk, akhirnya kenapa sih kita nggak nanam selada? Alma tanam selada udah mulai berhasil, itu kemudian melangkah ke skala produksi. Oh oke. Mas ngomong-ngomong luasnya berapa ini yang di sini? Untuk saat ini luasnya kurang lebih 800 meter. 800 meter. Dengan kapasitas untuk sayuran hidroponiknya kurang lebih sekitar 5.000 titik tanam. Untuk jenisnya kita ada 7 atau berapa ya, tapi untuk komoditi utama kita di selada hijau, terus ada selada merah, head lettuce, ada pakcoy itu sawi sendok, kailan, romen, kangkung, bayam ada juga mas. Cuman untuk yang utama tetap di selada hijau, yang lainnya pendamping aja sih. Dulu modal awalnya berapa sih mas bangun sebesar ini? Dulu kita bertahap sih mas ya, kita nggak langsung sekalian buat banyak segini, karena kan modelnya juga terbatas. Dulu kita mulai dari satu meja mas, kurang lebih dengan kapasitas lubang sekitar 300 lubangan lah, 300 lubang. Satu meja itu segini nih ya? Iya satu meja ini kurang lebih 320 lubang mas. Double sampai sana bukan? Iya sampai sana. 320 lubang. Itu kurang lebih modal awalnya dulu masih pakai bambu mas, jadi murah. Bambu nggak beli. Terus ya itu makanya murah, itu paling habis sekitar kurang lebih 800 ribuan mas waktu itu. 800 ribu. Saya masih pakai pipa, yang pipa. Dulu modal 800 ribu ya? Iya mas. Betul. Dan itu ceritanya gimana bisa sampai sekarang ini?
Dulu awal-awal pemasaran masih apa ya Mas? Ya kita kan udah zaman sosmed, sosial media. Ketika ada panenan kita posting, kita tawarin teman-teman juga. Awal mulai seperti itu Mas, masih di lingkungan sekitar aja sama teman-teman aja. Jadi tawar perorangan gitu Mas? Iya masih perorangan. Nah, udah mulai melangkah dikit itu ke arah produksi, kita berani nawarin ke door to door, ke ruang makan, ke burger itu Mas. Kita datang, kita kasih sampel, sama kita kasih kartu nama kita. Nanti kan biasanya kalau emang cocok, biasanya menghubungi. Oh betul Mas, betul. Seperti itu. Nggak ada cerita apa gitu Mas yang seru Mas? Kan lagi dapat talas tuh biasanya seru sih. Kalau untuk cerita diusir rawat ditolak gitu. Yo pernah Mas, ada beberapa. Satunya ada yang kita mau kasih sampel aja itu nggak mau, ya ada Mas. Padahal gratis loh Ya udah gratis, nggak mau Mas, saya udah. Padahal sebenarnya kita pun dalam artian ketika emang nggak ada feedback balik ke kita pun sebenarnya kita nggak ada masalah. Nggak apa-apa, cuman ya? Kita kan biar tahu oh kualitas kita itu seperti apa. Jadi kan orang kan kalau orang yang udah punya prinsip saya beli berdasarkan kualitas kan itu beda Mas, sama dengan saya beli dengan harga murah. Betul. Murah belum tentu berkualitas sama saya. Yes. Nah itu makanya yaudah ada itu yang pernah nggak usah Mas, saya nggak mau Mas. Itu ada. Ada juga yang kita nyempel bolak-balik, kadang cuma nyampe di apa, yang terima barang aja, nggak nyampe ke ownernya, ya banyak. Jadi kadang itu, kadang kita nyempel sama ke kasir Mas, nggak nyampe ke tukang belanjanya, ya banyak Mas itu. Jadi akhirnya kan nggak ada feedback kita seperti itu. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di AgriPlaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Kalau yang pasarnya yang sekarang ini gimana Mas? Segmennya di mana sekarang? Nah, untuk saat ini kita lebih fokus di rumah makan, catering, pedagang keliling gitu ya Mas ya. Lebih ke kalau boleh dibilang itu langsung end user ya, karena pengguna kan, langsung ke pengguna. Kebutuhannya lebih jelas sih Mas ya. Iya. Kebutuhannya lebih jelas. Mereka juga untuk pelanggan yang udah kerjasama dengan kita, mereka rata udah semuanya komitmen Mas. Untuk harga lebih enak Mas, karena kita mainnya flat. Berapa Mas? Per kilo? Untuk flat itu kita di rata-rata di 20.000 per kilo. 20.000. Ya. Tapi kalau Mas ini di pelanggan udah cukup untuk suplai pelanggan? Untuk suplai pelanggan, biasanya sebenarnya kalau untuk dengan lubang kapasitas lubang tanam segini harusnya udah cukup Mas. Cuman karena ini pas ada La Nina ini kan curah hujannya tinggi Mas. Ini kan otomatis berpengaruh sama bobot tanaman. Jadi produksinya menurun. Otomatis ini kekurangan dan kita dibantu sama mitra atau teman juga. Oh ada mitra juga? Ada juga. Ya. Ada berapa? Kalau untuk yang emang mitra resmi kita ada 1 Mas. Oh. Itu kurang lebih sekitar 1.000 lubang dengan mungkin panen per minggu kurang lebih sekitar 30-50 kilo. Mas, ngomong-ngomong nih, ini kita coba bongkar HPP-nya, omsetnya berapa sama mungkin biaya lainnya gitu. Dari 5.000 lubang itu omsetnya berapa Mas? Kita untuk omset ya kita hitungannya biasanya hitungan panen sih Mas ya. Panennya aja, Ya, kira-kira per apa ya? Panen berapa Mas? Untuk panen sebenarnya tiap hari kita panen Mas, cuman nanti untuk hitungannya lebih enaknya biasanya per minggu Mas. Per minggu di range 150 sampai 200 kilo. Kita buat 150 kilo Ya, ya, ibarat katakanlah 150 kilo. Iya. Jadi sebulan 600. sebulan 600 lah ya. Lebih 600. Sebulan 600 kilo Iya, betul. dengan harga 20.000 per kilo. Iya, betul. Berarti 12 juta. Iya, betul 12 Omset kotornya 12 Iya. juta. Terus untuk menghasilkan 5.000 tanaman ini HPP-nya berapa? Untuk HPP kurang lebih sih kenanya mungkin kurang lebih di range 10 sampai 12.000 per kilo. Untuk HPP-nya 12 kali 12.000 kali 600 kilo berarti sekitar 8 juta. Iya, 8 juta. 7 sampai 8 juta. Berarti bersihnya sekitar 5 juta Iya, ya. kurang lebih 5 juta lah. Dari 5.000 tanaman sebulan bersihnya untungnya bersih 5 juta. kurang lebih 5 juta. Iya. Lumayan Mas, lebih dari UMR Mas. Iya, 2 kali lebih ya, UMR sini loh. Iya, betul. 2 kali lebih dari kerjanya UMR juga sini. sebentar, Mas. Kerjanya juga sebentar. Iya, Di rumah. di rumah. Dekat Bisa anak istri, ditinggal. ya, Dekat anak istri. Iya, betul. Enak sih Mas.
Kalau dilihat enak. Ya, kalau dilihat. Tapi harus ingat teman-teman, ini semuanya ada prosesnya. Ya, betul. Mas Hedi aja mulainya dari 2017, Ya, 19 baru mulai merintis. Ya. Udah Berarti lama, bertahun-tahun ya. Berarti untuk produksi udah sekitar 4 tahun ya. Sekitar 4 tahun. Yang produksi. Untuk mencapai ini semua tadi nggak mudah tentunya ya. Ya kalau mau mulai apapun sih Mas ya, baik di usaha di bidang hidropon pertanian atau bidang apapun, itu sih kuncinya satu sih Mas, konsisten sama komitmen aja. Wah itu sih. Untuk hasil. Ya betul. Karena bonus. kalau kita udah mau terjun ke suatu bidang, yaudah kita harus konsisten di situ Mas. Oh. Karena ya namanya kita babat alas sih tadi Mas, nggak ada yang gampang, ada prosesnya juga. Iya pasti Nah, Mas. itu Mas. Tapi kalau kita konsisten di situ, yo yakin aja Mas, pasti suatu saat pasti akan menikmati hasilnya Mas. Betul. Mas ngomong-ngomong masalah perawatannya tadi langsung omset kita. Iya. Masalah perawatan di sini sistemnya gimana Mas? Nutrisi lah, air lah gitu. Di sini kita menggunakan sistem NFT Mas. NFT itu nutrien film teknik. Jadi kalau nggak salah sih aliran tipis tisu Mas. Iya tisu. Jadi airnya ngalir tipis itu Mas. Kita menggunakan NFT karena di sini cuacanya panas Mas. Jadi lebih cenderung cocok pakai NFT biar perputaran airnya cepat. Untuk perawatan di sini kita untuk nutrisi kita pakai pupuk abemik. Kita kontrol tiap hari di tandon. Nanti ketika kita pakai standar di 1000 ppm. Jadi kalau kita nanti pas diukur kurang di 1000 ppm, ya kita tambahin Mas. Itu rutin tiap hari sama kontrol pH. Keasamannya di angka 6 lah kurang lebih sudah. Jadi kalau perawatan standar ya? Ini. Untuk perawatan sama sih Mas, tinggal kita ketika mendapati tanaman terserang hama atau ini ya kita semprot Mas. Kurang lebih berarti sama ya dengan hidroponik NFT pada umumnya. Tapi ada yang beda Mas di sini Mas. Oh iya. Ini nggak ada datanya ini. Biasanya ada di greenhouse ya Pak, atau paling nggak kayak gini lah, ada atapnya lah. Iya betul. Tapi sampingnya ini kan masih bolong. Ada beberapa tanaman yang emang dia membutuhkan sinar matahari yang banyak. Faktor lainnya itu karena emang keterbatasan modal Mas. Oh, faktor jadi, M ya. Jadi tujuannya ngirit Mas. Oh, ngirit, faktor M. Iya. Emang ada beberapa tanaman yang emang butuh simat full. Ya, kalau yang ditanam di sini itu contohnya ada headlettuce sama selada merah. Itu nanti kalau emang ada ATP itu nanti biasanya pertumbuhannya kurang. Tapi ada beberapa juga emang yang harus ditanam pakai atap. Wah, nggak sia-sia Mas saya main ke Sragentina ini. Ketemu Mas Hedi yang sukses jadi petani hidroponik. Nah, tapi mungkin ini jadi pertanyaan saya dan teman-teman di rumah mungkin ya. Kalau teman-teman masalah budidaya mungkin udah banyak yang tahu ya. Bisa cari informasi di mana aja kan bisa. Pemasaran ini Mas, kan tadi banyak tuh yang masukin ke resto ke apa itu. Mungkin bisa dibagikan tipsnya Mas. Gimana sih cara memulai? Kita udah punya hidroponik nih, udah jadi petani, tinggal masarkannya. Nah itu caranya gimana? Kalau menurut saya sih ya, yang pertama sih sebenarnya berawal dari stok sih Mas. Ketika kita mau menawarkan produk, kita harus jamin dulu kita ada barangnya Mas. Jangan sampai kita udah nawarin produk, nggak ada barangnya. Jangan sampai kayak kasus saya yang dulu itu. Iya. Jadi untuk masyarakat saat ini sebenarnya sangat mudah sih Mas ya, sekarang banyak media, sosmed. Kalau kita stok udah ada, yaudah kita tinggal kita gunain sosmed, media sosial ya. Ya boleh nanti WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Untuk saat ini sih saya rasa untuk pengguna sayur hidroponik itu udah banyak, jadi lebih gampang untuk masarnya Mas. Nah kalau emang mau masuk ke rumah makan atau catering atau kafe dan sebagainya, ya kita berani menawarkan ke rumah makan tersebut. Biasanya kita sistemnya bawa sampel sih Mas. Oh iya. Nanti teman-teman bisa coba bawa sampel, bawa kartu nama. Nah, nanti bisa dikasihkan ke bagian belanja ya. Karena biasanya rata-rata pemilik resto itu jarang ada di restonya. Jadi biasanya ada bagian belanja sendiri. Jadi dirasa nanti biasanya masuk pasti dihubungi kembali. Oh, oke. Jadi kalau emang masukin satu gagal ya jangan nyerah. Masukin aja yang banyak. Masih banyak kan ya? Nanti ditunggu yang ada feedbacknya baru kita proses
Oh, kelanjutannya gitu. seperti itu. Jadi intinya harus berani wis. Yang penting jalan aja gitu ya. Jalan, yang penting itu pastikan dulu stoknya Mas. Pastikan stok, tinggal Ya. pasarkan. Karena otomatis biasanya kalau udah ACC atau setuju, biasanya kan yang ditanyakan stoknya kelanjutannya bagaimana seperti itu. Karena nanti bisa jadi akan berlangganan gitu. Iya betul sekali. Oke, terima kasih Mas Edi Ya. atas informasinya dan Ya. ilmunya mengenai hidroponik ini. Mungkin teman-teman nanti yang bisa mencontoh, kalau mau belajar di sini boleh? Boleh Mas. Oke. Nanti Mungkin, bisa nanti bisa di ini stasiun apa? Bisa ke kebun kita. Stasiun hidroponik Sragen, alamatnya ada di Dusun Sekula RT 10 Majenang Sukodon. itu di Maps ada ya? Ada Mas. Stasiun? Hidroponik Sragen. Oke. Nomornya Mas? Boleh? Di 0823 2283 8881. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Edi atas ilmunya. Dan bagi warga Taniling yang ingin belajar, sekali lagi bisa langsung menghubungi Mas Edi atau bisa langsung datang ke sini di alamat stasiun Hidroponik Sragen. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV. Ya. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati. mati.